Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Terus sekarang kita sampai pada tanggal 10. Ini kita mengingat-ingat apa yang kita lakukan kemarin. Nanti sampai pada hari apa? Lahirnya Pancasila. Kemarin sampai apa? Sampai nanti hari ini gitu. Yaitu hari apa? Lahirnya Pancasila. Tanggal 10 itu disebut apa Pak Bu? Yaumun Nahri, hari penyembelihan hewan korban. Ada ibadah yang mana ibadah itu dengan melakukan apa? Penyembelihan hewan korban. Fasholli li rabbika apa? Wanhar. Harinya disebut Yaumun Nahri, atau dalam hadis yang lain disebut Idul Adha. Id itu hari raya karena dia berulang-ulang tiap tahunnya. Al-Adha itu dihubungkan dengan waktu apa Pak? Duha. Ada apa di waktu duha? Waktu duha, waktu yang kita melakukan sholat id. Yang kedua, hewan yang kita sembelih pada waktu duha tanggal 10 Dzulhijjah disebut apa Pak Bu? Udhiyah. Disebut apa? Udhiyah. Itu hewan korban ya. Jadi kalau dalam fikih itu tidak menggunakan istilah korban, meskipun korban itu bahasa Arab Pak. Qurba yaqrubu qurbanan fahuwa qaribun. Tapi dalam fikih hewan korban itu disebut apa? Udhiyah, bukan hayawanul kurban, bukan kayak gitu. Tapi apa? Udhiyah. Kenapa hewan korbannya itu disebut udhiyah? Karena pertama kali kita sembelih pada saat apa Bu? Waktu duha. Makanya hari rayanya disebut Idul Adha, hewan korbannya disebut apa? Udhiyah. Praktik yang dilakukan Nabi, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika Nabi berada di Yaumun Nahri atau Idul Adha, yang dilakukan Nabi pertama kali adalah sholat. Habis sholat apa? Khutbah. Habis khutbah apa? Nabi ngambil kambingnya. Nabi ngambil apa? Kambing. Sebagaimana hadis Anas ibn Malik. Di sana dijelaskan bahwasanya tiap tahun Nabi itu berkorban dengan 2 ekor kambing apa Pak Bu? Kibas. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bi kabshain. Nabi itu tiap tahunnya korban dengan 2 ekor kambing apa? Kibas. Akronain, keduanya apa? Bertanduk. Kalau kambing bertanduk itu keren atau enggak Pak Bu? Keren, kelihatan apa? Gagah gitu. Meskipun kalau jenengan korban dengan kambing brujul. Kambing brujul ini kambing apa Pak Bu? Enggak ada sungune, enggak ada tanduknya, itu sah atau enggak Pak Bu? Sah. Tapi kalau ada kambing yang pakai sungu itu bukan pakai jenggot, maksudnya ada sungunya gitu. Dengan yang tidak, itu lebih baik mana? Yang ada sungunya. Meskipun dalam mazhab Syafi'i kalau sungunya itu misalnya terpotong setengah, itu tetap dianggap apa? Sah. Alasannya mazhab Syafi'i apa? Karena apa, sungu itu tidak termasuk bagian yang dikonsumsi. Tapi kalau jenengan korban buntute terpotong setengah, telingane, kupingnya terpotong apa? Setengah, itu dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Karena umumnya hewan itu ya punya buntut, punya apa? Kuping, dan keduanya termasuk dikonsumsi. Buntut saged dikonsumsi napa mboten Bu? Saged didamel sop napa Bu? Sop buntut. Tapi nek napa tanduk atau sungu niku pun wonten apa dereng Bu? Sop apa? Sungu. Wonten apa mboten Bu? Enggak ada. Makanya kalau tanduknya itu terpotong, maka kalau dalam mazhab Syafi'i dihukumi apa Pak? Sah, karena tanduk atau sungu itu bukan termasuk bagian yang dikonsumsi. Terus bagaimana kalau hewannya itu dikebiri Pak Bu? Dikebiri tahu jenengan? Jadi pringsilane ngapunten nih, itu dikeluarkan. Berarti kan hilang pringsilan. Nek wong-wong nyebut napa Pak Bu niku?
Dimam napa mboten niku? Disebut torpedo. Nggih Pak Bu ya. Itu dimakan bapak-bapaknya ini, ada yang suka Pak ya. Misalnya ada orang yang korban dengan hewan yang dikebiri, itu sah atau enggak Pak Bu? Sah atau enggak? Sah atau enggak? Jawabannya sah. Terus jenengan bantahkan apa? Itunya kan bisa dimakan. Betul atau enggak Pak? Ada bapak atau ibunya penikmat itu. Penikmat apa? Torpedo. Kan itu kan dimakan. Beda dengan apa tadi? Tanduk. Kalau tanduk kan nggak dimakan loh Bu. Makanya nggak ada sop tanduk. Nek sop buntut enek Bu. Terus kenapa kok kita hukum misah? Karena secara umum kalau bagi bangsa Arab itu tidak dimakan Pak Bu. Bagi bangsa Arab Pak. Tapi nek bagi bahasa Indonesia ya tetap apa? Dimakan. Jadi apa betul? Jadi ini enek sing ngomong aku Pak Bu. Ini kok rasanya kenyal-kenyal Ustaz. Ya, ini kok. Artinya kan dimakan. Tetapi kenapa kok kita hukum misah? Karena meskipun itunya hilang, tapi secara umum hewan kalau dikebiri itu gemuk atau enggak Pak Bu? Gemuk gitu. Karena dia gemuk, meskipun kehilangan itunya, maka tetap dihukumi apa? Sah, karena diganti dengan apa? Gemuknya itu. Maka hukumnya apa? Sah. Yang kedua, ahli fikih memberikan alasan dagingnya lebih lezat. Jadi apa betul Bu? Daging kambing yang dikebiri itu lebih lezat daripada daging yang tidak dikebiri. Betul atau enggak? Makanya penting untuk dicoba Bu. Nek ibu-ibu jangan-jangan komentaris pokoknya Ustaz angger daging lah enak. Jadi apa betul Bu? Pokoknya angger daging mesti enak. Nah, korbannya Nabi tadi dikatakan maujuain. Maujuain itu keduanya apa Pak? Dikebiri. Terus amlahain keduanya itu apa? Putih mulus. Sehingga kalau ada kambing putih dengan hitam, itu kalau konteks korban didahulukan mana Pak Bu? Putih. Tapi kalau hitam gemuk, putih kuru dipilih mana Bu? Hitam gemuk. Terus korbannya Nabi itu samina ini. Yang pertama pakai sin. Samina ini artinya apa? Mahal. Yang kedua pakai sa. Samina ini artinya apa? Mohon maaf. Samina ini apa? Gemuk. Yang kedua pakai sa, yaitu samina ini artinya apa? Mahal. Berarti yang mahal ya gemuk, atau ya gemuk ya mahal. Makanya nek wong Jawa nyebut apa Bu? Rupa gawa rego. Kalau orang ingin mendapatkan yang gemuk, maka uangnya harus apa? Banyak. Dari hadis ini Bapak dan Ibu sekalian Allah, ketika Nabi menyembelih 2 ekornya kambing yang dijadikan korban tadi, Nabi mengatakan atau berdoa, Bismillah wallahu akbar, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin. Ya Allah, terimalah korbannya Muhammad dan keluarganya. Oleh sebab itu orang korban atas nama keluarga itu boleh atau enggak Pak Bu? Boleh, karena korban itu sunnah kifayah Pak Bu. Maksudnya sunnah kifayah Pak, dalam satu rumah, dalam satu keluarga kalau satu saja sudah korban, yang lainnya tidak dituntut. Meskipun kalau semuanya mau korban ya boleh. Tapi yang perlu dicatat Bapak dan Ibu sekalian, nggak ada istilah korban giliran. Ngapunten nih, mungkin jenengan nggak sepakat tuh. Maksudnya apa? Tahun ini Bapak, besok Ibu, besoknya anak. Kenapa? Biar nanti kalau naik lewat sirot itu apa Pak Bu, punya kendaraan masing-masing. Kok nek gak ngono kan gak iso numpak apa? Kendaraan. Soalnya apa? Soalnya kewan korban wis sok ben didadekake apa Pak Bu? Kendaraan nalika muat sirat mustaqim. Jirene kiai kan apa Pak Bu? Sirat niku napa? Ahaddu minas saif, lebih tajam daripada
pedang. Adaku minas sya'rah, lebih apa? Lebih lembut daripada apa? Rambut kepala. Rambut kepala wis pecah dadi 7 menisan, Pak. Siji wis angel diingeti apa maneh? 7 gitu. Bapak dan Ibu saya yang dimuliakan Allah, di masyarakat korban kalau digilir itu kadang-kadang memunculkan problem, Pak Bu. Problemnya bagaimana? Waktu gilirannya bapak masuk akal karena bapak yang ngasih nafkah keluarga. Ibu banyak wanita karir Bu sekarang, punya apa? Penghasilan. Nih gilirannya anaknya kebetulan masih SD, MI, bahkan TK. Mosok sing tuwek gak korban, anaknya korban, dan jadi saru, Pak Bu. Yang kedua, disandarkan pada hadis yang jenengan mungkin nggak pernah dengar, tapi jenengan yakini kalau korban itu nanti dijadikan tunggangan di hari akhirat ketika lewat apa, Pak Bu? Sirat. Hadisnya bagaimana? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Adzimu dhuhayakum." Pergemuklah hewan-hewan korbanmu. Fa innaha ala sirati matoyakum. Karena hewan korban itu nanti di akhirat akan jadi apa? Kendaraan. Qala Al-Imam Ibnu Shalah, berkata Al-Imam Ibnu Shalah, ini ahli hadis, Pak. Ghairu thabitin, hadisnya tidak berasal dari Nabi. Wa qala Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dhaifun jiddan, hadisnya apa? Lemah sekali. Meskipun hadis ini Bapak dan Ibu sekalian sering memotivasi banyak orang, tetapi mohon maaf dari segi sanad atau riwayatnya, kata Ibnu Shalah, ghairu tsabitin, hadisnya tidak berasal dari Nabi. Terus apa? Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, dhaifun jiddan, hadisnya lemah sekali. Oleh sebab itu tidak bisa dijadikan apa, Pak Bu? Dasar untuk keutamaan amal. Meskipun nanti kita nggak semangat korban. Korban itu disebutkan dalam Quran, disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, Pak Bu. Meskipun kita nggak pakai hadis itu, tetap apa, korban itu nilai ibadah yang cukup apa? Besar apa? Pahalanya. Itu ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari, ketika Atta bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, "Wahai Abu Ayyub Al-Ansari, bagaimana korban di zaman Nabi?" Abu Ayyub Al-Ansari menjawab, "Kana rajulu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyati anhu an ahli baiti." Seseorang di zaman Nabi itu korban untuk dirinya dan keluarganya dengan 1 ekor kambing. Makanya korban tadi hukumnya apa, Pak Bu? Sunnah kifayah. Kalau satu keluarga sudah ada yang melakukan, yang lainnya apa? Tercukupi. Terus yang kambing yang kedua, nah ini yang penting, Pak, ini. Ketika Nabi menyembelih, Nabi berdoa bagaimana? Bismillah wallahu akbar, Allahumma taqabbal min ummati Muhammadin. Ya Allah, terimalah ini korban dari umatnya Nabi Muhammad. Berarti Nabi pernah mengkorbani siapa, Pak Bu? Umatnya. Maka dari hadis ini, Pak Bu, di kalangan ahli fikih, diantaranya dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam Al-Mawardi, ada ulama dalam mazhab Syafi'i namanya siapa, Bu? Al-Imam Al-Mawardi, punya kitab namanya Al-Hawi Al-Kabir. Beliau mengatakan, walil imami ayat baha anil muslimin min baitil mal. Bagi imam boleh menyembelih korban untuk umat-umat Islam, sumber dananya dari mana? Dari baitul mal. Paham atau enggak, Pak? Paham atau enggak? Ini pendapatnya siapa? Al-Imam Al-Mawardi, Pak. Al-Imam siapa? Al-Mawardi. Oleh sebab itu kepala negara boleh menyembelih korban, sumber dananya dari apa? Saya ngomong Baitul Mal kok jenengan ngomong APBN.
Nah, di sini Pak, apakah Baitul Mal itu sama dengan APBN? Yaitu perdebatan Pak, perdebatan ya. Sehingga berita yang jenengan dengar itu, tapi ngomong-ngomong masjidnya jenengan dapat atau enggak Pak? Nih enggak dapat, enggak usah bahas berarti. Enggak dapat Pak. APBN itu sama dengan Baitul Mal atau enggak? Terjadi perdebatan di kalangan para ulama Pak. Yang jelas Baitul Mal di zaman Nabi itu bukan hanya sumbernya dari pajak, termasuk dari zakat, dari sedekah, dari apa Pak? Infak. Sehingga kalau APBN saja itu nggak cukup, paling nggak harus melibatkan Basnas Pak, melibatkan Kementerian Keuangan. Kalau APBN kan secara umum kan dari apa Pak? Pajak itu. Nah itu, makanya terjadi apa? Perdebatan. Yang kedua, ketika Nabi menyembelih, Nabi kan jadi imam tuh Pak. Kalau sekarang ya presiden lah gitu. Nyembelih 2 ekor kambing. Kambing yang kedua itu Allahumma taqabbal min ummati Muhammadin. Yang beli kambing siapa Pak? Nabi atau para sahabat? Nabi. Kan Nabi pakai uangnya sendiri mengorbani siapa Pak? Umatnya. Kalau sekarang saya nggak mau, saya cukupkan, cukup, nggak usah lanjut. Oke, berarti tanggal 10 yang dilakukan Nabi apa? Mulai menyembelih hewan korban.